Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Iklimah Fazria dari kelas 10 Akuntansi 3 akan menjelaskan materi puisi dengan judul Mengenal Puisi. Apa sih pengertian puisi itu? Jadi, puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan penuh makna. Karena di dalam puisi terdiri dari baris dan bait. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat, guna mempertajam kesadaran pendengar atau pembaca akan suatu pengalaman, serta membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna. Nah, kita memasuki materi ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi itu ada 5. Yang pertama berbentuk bait dan baris, yaitu penulisan puisi terbagi menjadi bait-bait yang terdiri dari beberapa baris atau lirik, tidak seperti paragraf dalam cerita biasa. Kedua, bahasan kiasan atau konotatif, yaitu kata-kata yang digunakan cenderung tidak bermakna sebenarnya, melainkan kiasan untuk memperindah dan memperdalam makna. Yang ketiga, pemilihan kata atau diksi yang padat, yaitu penyair memilih kata secara singkat, selektif, dan ringkas untuk menyampaikan perasaan atau gagasan yang mendalam. Yang keempat, adanya irama dan ritma, yaitu puisi biasanya memiliki kesesuaian bunyi, ritme, dan pengulangan kata atau rima yang menciptakan keindahan saat dibacakan. Dan yang terakhir, bersifat subjektif, yaitu puisi adalah curahan pikiran, pengalaman, atau emosi pribadi penyair yang bersifat imajinatif. Karakteristik puisi menurut buku karya Widarmanto pada tahun 2018 halaman 15-17 yaitu padat, sublim, sugestif, inovatif, ekspresif, emotif, imajinatif, dan metaforik. Jenis puisi dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan isi dan berdasarkan bentuk. Jenis puisi berdasarkan isi ada 7. Yang pertama balada, yaitu puisi yang bercerita atau mengisahkan tentang kehidupan. Yang kedua himne, yaitu puisi yang berisi pujian kepada Sang Pencipta. Yang ketiga ode, yaitu puisi yang berupa sanjungan kepada seseorang berjasa. Yang keempat epigram, yaitu puisi yang berupa tuntunan atau petuah hidup. Yang kelima romansa, yaitu puisi yang berisi kisah percintaan. Yang keenam elegi, yaitu puisi yang berisi kesedihan. Yang ketujuh satire, yaitu puisi yang mengandung sindiran atau kritikan. Jenis puisi berdasarkan bentuk. Yang pertama, puisi lama, itu penulisannya terikat dengan kriteria penulisan puisi dan tidak diketahui nama pengarangnya. Contoh puisi lama yaitu pantun, syair, gurindam, soloka, karmina, talibun, dan mantra. Yang kedua, puisi baru, yaitu bentuk puisi yang tidak lagi terikat oleh aturan jumlah baris, rima, atau ikatan lainnya yang umumnya digunakan dalam puisi lama, serta penulisnya sudah diketahui seperti Khairil Anwar dan lain-lain. Yang ketiga, puisi kontemporer, yaitu jenis puisi yang sudah tidak menggunakan kaidah penulisan puisi pada umumnya. Unsur pembangun puisi dibedakan menjadi 2. Yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terletak di dalam puisi itu sendiri dan terdiri atas 2 unsur yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik adalah aspek yang kasat mata atau tampak dan membangun sebuah puisi struktur, dan unsur batin yaitu struktur pembangun puisi dari dalam yang berkaitan dengan makna. Pertama itu unsur fisik, ada diksi, pemilihan kata-kata dari penyair untuk mengungkapkan perasaan dari penyair. Pilihan kata saat menulis puisi sangat menentukan keindahan puisi. Yang kedua imaji, yaitu rangkaian kata yang mampu mengunggah pengalaman keinderaan yang membentuk gambaran angan-angan. Gambar yang disebut angan-angan adalah citra, dan ada 6 jenis yaitu citraan, penglihatan, pendengaran, perabaan, gerak, penciuman, dan pengecapan. 3. Gaya bahasa atau majas yang sering digunakan untuk mengungkapkan sesuatu secara tidak biasa, contohnya itu majas simile, metafora, personifikasi, hiperbola, dan lain-lain.
Yang keempat, kata konkret, yaitu kata-kata yang dipilih penyair untuk mengungkapkan sesuatu secara lebih jelas. Yang kelima itu verifikasi, yaitu semua hal yang berhubungan dengan bunyi dalam setiap kata, baris, dan bait. Yang keenam, tipografi, yaitu bentuk puisi seperti tata letak kata, pengaturan kata, hingga pemakaian huruf kapital tidak selalu di awal baris. Jenis majas. Yang pertama ada metafora, yaitu membandingkan langsung dua hal tanpa kata seperti. Contoh, api itu adalah si jago merah. Yang kedua, majas personifikasi, yaitu memberi sifat manusia pada benda atau hewan. Contoh, daun-daun melambai memanggilku. Yang ketiga, majas hiperbola, yaitu kalimat yang dilebih-lebihkan. Contoh, suaranya keras sampai mengguncang bumi. Unsur batin yang pertama tema, yaitu gagasan pokok yang ingin disampaikan melalui puisi. Yang kedua rasa, yaitu sikap penyair terhadap inti permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Yang keempat amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca atau pendengar. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar puisi tetapi memengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Unsur ekstrinsik dapat berupa unsur biografi, yaitu berkaitan dengan latar belakang penyair, unsur sosial berkaitan dengan kondisi masyarakat terhadap puisi itu dibuat, dan unsur nilai yaitu berkaitan dengan pendidikan seni, ekonomi, politik, budaya, adat istiadat, dan hukum. Terdapat beberapa aspek yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan diksi, yaitu aspek bunyi, aspek bentuk, aspek makna, dan aspek sosial. Memparafrasakan puisi adalah kegiatan mengungkapkan kembali puisi ke dalam bentuk lain atau prosa dengan tujuan memudahkan pembaca menemukan makna yang tersembunyi dalam puisi. Dan dibedakan menjadi dua, yaitu parafrasa terikat, yaitu penguraian puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan atau menyisipkan beberapa kata pada puisi sehingga makna lebih mudah dipahami. Kedua, parafrasa bebas, yaitu penguraian puisi menjadi prosa menggunakan kata-kata sendiri. Proses menyusun puisi, yang pertama menentukan inspirasi, yang kedua menentukan tema dan kata kunci, yang ketiga menggunakan gaya bahasa, yang keempat memperhatikan diksi dan persajakan, yang kelima menulis dengan segera, dan yang keenam memberi judul puisi. Kesimpulan, jadi puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun secara cermat dengan mengkonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya, sehingga mampu mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup. Puisi sebagai salah satu karya sastra merupakan bahan renungan dan refleksi seseorang ke arah yang baik, yang lembut, dan yang manusiawi. Selain sebagai bahan renungan dan refleksi kehidupan, puisi juga mempunyai sifat menyenangkan karena puisi menunjukkan sifat kreatif yang memberi kenikmatan seni dan rasa keindahan. Terima kasih.